Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan menakjubkan ke salah satu permata Indonesia, Pulau Lombok. Tapi, kita tidak hanya akan menikmati pemandangannya yang indah, kita akan menyelami lebih dalam, mengungkap sebuah legenda yang hidup di jantung pulau ini, sebuah kisah yang membentuk gunung tertinggi kedua di Indonesia. Ya, kita akan berbicara tentang legenda Gunung Rinjani. Bagi masyarakat Sasak, suku asli Lombok, Rinjani bukan sekadar gunung berapi. Ia adalah tempat suci, pusat spiritual, dan saksi bisu dari sebuah kisah cinta abadi yang melampaui batas antara dunia manusia dan kahyangan. Kisah ini begitu melekat hingga nama puncak tertingginya pun dinamai sesuai dengan tokoh utama dalam cerita ini. Penasaran? Mari kita mulai petualangan kita mengungkap asal-usul Gunung Rinjani yang megah. Jauh di masa lampau, di alam kahyangan yang serba indah, hiduplah seorang putri berparas elok bernama Putri Anjani. Ia bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki hati yang lembut dan rasa ingin tahu yang besar. Dari singgasananya di langit, ia sering memandang ke bawah, ke dunia manusia yang penuh warna dan kehidupan. Suatu hari, didorong oleh rasa penasarannya, Putri Anjani memohon izin kepada ayahnya, Sang Raja Dewa, untuk turun ke bumi. Dengan berat hati, sang ayah mengizinkan, dengan syarat Putri Anjani harus menjaga kesuciannya sebagai seorang dewi. Dengan gembira, sang putri turun ke bumi, menyamar sebagai gadis desa biasa. Ia tiba di sebuah dataran hijau yang subur, tempat yang kini kita kenal sebagai Pulau Lombok. Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, semuanya membuat Putri Anjani terpesona. Di tengah penjelajahannya, takdir mempertemukan Putri Anjani dengan seorang pemuda bumi. Namanya Raden Bayan. Ia adalah seorang pemuda yang tidak hanya gagah berani, tetapi juga dikenal bijaksana dan berhati mulia. Pertemuan pertama mereka terjadi di dekat sebuah mata air yang jernih. Saat itu, Raden Bayan sedang membantu penduduk desa, dan pandangan mereka pun bertemu. Seketika, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Mereka mulai sering bertemu secara diam-diam. Raden Bayan akan mengajak Putri Anjani melihat keindahan alam Lombok, dari pantai berpasir putih hingga hutan yang rimbun. Sementara itu, Putri Anjani menceritakan keajaiban dunia kahyangan. Semakin lama mereka bersama, semakin dalam pula cinta mereka. Mereka tidak bisa dipisahkan. Raden Bayan tidak tahu bahwa gadis yang dicintainya adalah seorang putri dari langit, dan Putri Anjani lupa akan janjinya untuk menjaga jarak dengan dunia manusia. Cinta mereka adalah cinta yang tulus dan murni. Namun, mereka tidak menyadari bahwa hubungan antara dewa dan manusia adalah sebuah larangan besar. Di kahyangan, para dewa mulai curiga dengan lamanya Putri Anjani berada di bumi. Mereka mengutus mata-mata untuk mencari tahu apa yang terjadi. Betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa sang putri telah jatuh cinta pada seorang manusia biasa. Berita ini sampai ke telinga Raja Dewa, ayah Putri Anjani. Murka sang raja tak terbendung. Ia merasa putrinya telah melanggar janji suci dan menodai kehormatan kahyangan. Tanpa menunggu lebih lama, para dewa dengan paksa menarik Putri Anjani kembali ke langit, memisahkannya dari Raden Bayan yang sangat ia cintai. Perpisahan itu terjadi begitu cepat dan menyakitkan. Raden Bayan merasa dunianya runtuh. Kehilangan kekasih hatinya membuatnya patah hati. Ia mencari Putri Anjani ke seluruh penjuru pulau, memanggil namanya, namun tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang ia temukan. Dalam keputusasaannya, Raden Bayan tidak menyerah. Ia percaya bahwa cinta mereka terlalu kuat untuk dipisahkan begitu saja. Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke puncak tertinggi di pulau itu. Di sana, ia bersemedi, berdoa siang dan malam tanpa henti. Ia memohon kepada para dewa agar dipertemukan kembali dengan Putri Anjani. Ia tidak makan, tidak minum, hanya memusatkan seluruh jiwa dan raganya pada satu tujuan: bersatu kembali dengan cintanya. Ketulusan dan pengorbanan Raden Bayan begitu kuat hingga getarannya terasa sampai ke kahyangan. Para dewa di kahyangan tersentuh melihat keteguhan hati Raden Bayan. Mereka melihat betapa murni dan tulusnya cinta pemuda itu. Meski hubungan mereka terlarang, para dewa mulai mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Mereka berdiskusi dan akhirnya mencapai sebuah kesepakatan. Mereka tidak bisa menyatukan Putri Anjani dan Raden Bayan di dunia manusia ataupun di kahyangan. Namun, mereka bisa menciptakan sebuah jembatan, sebuah tempat di mana kedua dunia itu bisa bertemu. Maka, dengan kekuatan mereka, para dewa mengguncang bumi. Tanah tempat Raden Bayan bersemedi mulai terangkat tinggi. Semakin tinggi, menembus awan, seolah-olah berusaha mencapai langit.
Dari getaran dahsyat itulah, lahir sebuah gunung yang megah dan menjulang tinggi. Gunung itulah yang kemudian kita kenal sebagai Gunung Rinjani. Gunung Rinjani diciptakan sebagai monumen cinta abadi mereka. Ia menjadi simbol pertemuan antara bumi dan langit, antara Raden Bayan dan Putri Anjani. Konon, jiwa Putri Anjani kini bersemayam di puncak tertinggi gunung itu, yang kemudian diberi nama Puncak Anjani. Dan di kaki gunung, Raden Bayan diyakini menjaga tempat itu selamanya dekat dengan belahan jiwanya. Hingga hari ini, masyarakat Sasak dan para pendaki yang datang ke Rinjani sangat menghormati tempat ini. Danau Segara Anak yang indah di kaldera Rinjani dianggap sebagai tempat pemandian suci para dewa. Puncak Anjani adalah titik paling sakral, tempat di mana banyak orang datang untuk berdoa dan mencari ketenangan spiritual, merasa lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, dan tentu saja dengan roh Putri Anjani. Kisah ini mengajarkan kita sebuah pesan moral yang sangat dalam, bahwa cinta sejati yang didasari oleh ketulusan dan siap berkorban mampu melampaui segala batasan, bahkan antara dunia dan langit. Legenda Putri Anjani dan Raden Bayan bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah warisan budaya yang membentuk identitas dan spiritualitas masyarakat Lombok. Jadi, ketika Anda suatu saat nanti mendaki Gunung Rinjani dan berdiri di puncaknya yang agung, ingatlah kisah ini. Rasakan energi cinta abadi yang menyelimuti gunung ini. Anda tidak hanya sedang menaklukkan sebuah puncak, tetapi juga menjadi saksi dari sebuah legenda cinta yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada budaya Indonesia yang luar biasa kaya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.